Bagi Bapak Ibu Saudara, silakan menyalakan notifikasi lonceng dengan cara subscribe akun YouTube Gereja Kita, agar Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan Gereja Kita. Selamat datang kembali di podcast Gereja Baptis Indonesia Getsemani dalam Getsemani Talk Show. Dan tentunya saya selalu akan menghadirkan orang-orang yang bisa menginspirasi kita semuanya untuk bisa hidup dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan agak susah mendatangkan narasumber saya yang satu ini karena juga pengalaman hidupnya luar biasa. Apalagi yang perlu kita tahu bahwa sudah sekian puluh tahun beliau ini, yang saya tahu itu menjadi pengurus gereja itu merias jenazah. Nah, ini dia. Ini yang akan nanti kita bahas juga, pengalaman spiritualnya seperti apa. Ada pengalaman-pengalaman mistiknya atau enggak. Nanti kita akan coba gali informasi itu. Tapi jangan lupa untuk membuat kita lebih semangat lagi membuat podcast ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan juga komen supaya kita bisa benar-benar memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya, selalu melihat dan menunggu kehadiran kita, baik Anda Jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani ataupun orang-orang di luar sana yang juga mungkin selalu haus akan firman Tuhan. Ini mungkin menjadi salah satu solusi Anda untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Ada Ibu Nuni Sugeng. Ya, kalau nama belakang adalah nama suami. Ibu Nuni adalah panggilannya, yang awet muda. Kita tanya dulu umurnya berapa, Bu? 70 setengah. 70 tahun ya. 70 tahun coba dibandingkan dengan saya, nggak jauh beda ya. Sebelum ngomong tentang rahasia awet muda begitu ya. Saya ingin selalu yang saya tanyakan ke narasumber saya, pengalaman rohani, perjalanan rohani. Karena tidak semua narasumber saya itu lahir langsung dari keluarga Kristen. Tapi ada banyak juga perjalanan kehidupan mereka yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa sehingga akhirnya bisa menjadi Kristen atau mengikut Tuhan Yesus. Kalau Bu Nuni sendiri ini seperti apa? Saya tahu Bu Nuni kan bukan orang Kediri ya. Iya betul. Ya, dari kota angin Nganjuk. Ya. Gimana Bu Nuni? Memang saya secara pribadi bukan terlahir dari keluarga Kristen. Ayah saya orang kebatinan, ibu saya orang Muslim. Dan ketika saya menjadi anak yang nomor 6, itu ayah saya meninggal, saya kelas 3 SD. Nah, kerinduan seorang anak kan kepingin sekolah terus. Nah, setelah SMP karena kematian bapak, ibu saya itu punya anak 12. Yang hidup pada waktu bapak saya meninggal 9. Oke. Kemudian di tengah-tengah perjalanan kehidupan saya secara pribadi maunya sekolah terus, tetapi biaya untuk adik-adik saya yang masih ada 6 itu juga harus dibiayai sekolahnya, sehingga saya tidak bisa sekolah. Nah, dalam waktu 1 tahun pergumulan tidak bisa sekolah itu Tuhan mendengar saya. Kayaknya Tuhan menjawab saya karena saya setiap kali jam 4 itu sudah bangun dan harus melakukan subuhan dan lain sebagainya. Kemudian juga berdoa tengah malam, dan saya pada waktu ikut orang lain dari keluarga bapak saya, di situ saya punya pengalaman di mana saya harus ikut keluarga di situ yang lagi ikut program membuat kue. Ada 27 macam kue, kemudian waktu dia pulang lupa beli resep yang harus dibuat roti. Nah, di situ saya disuruh membeli resep itu. Nah, saya enggak tahu bahwa sepeda yang saya pakai, yang saya titipkan di sebelahnya toko itu, saya mendengar lagu yang saya kenal dari kecil waktu bapak saya masih ada. Itu
lagu Yesus Sahabat Sejati, tapi itu lagu dalam bahasa Jawa. Wiwit aku isi bayi, wong tua sing ngopeni. Setelah di sekolahan saya mengenal lagu itu, kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Nah, dari situ saya kok pernah mendengar lagu itu. Saya tanpa sadar dijemput sama Bapak Pendeta, di situ ada kebaktian gereja yang ada di terasnya Kawedanan. Dan saya dibawa masuk, enggak tahu saya kok ikut saja. Saya lihat orang-orang di situ, ki apa toh saya gitu. Ternyata itu namanya gereja. Nah, saya selesai ibadah itu diberitahu sama Pak Pendeta, boleh membawa satu buku ini untuk dipelajari di rumah. Nanti kalau hari Rabu datang jam doa ya, pikir saya juga apa itu jam doa. Tapi saya mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di situ, dan dari situ saya baru mengerti, oh orang Kristen itu seperti ini, oh gereja itu seperti ini. Nah, kemudian dalam waktu 3 bulan saya ditanya siap untuk dibaptiskan setelah mengikuti pelajaran-pelajaran sekolah minggu pembaptisan. Dan tahun 68 itu awal saya dibaptiskan di gereja sini, di Getsemani. Pada waktu itu yang membaptiskan pendeta Yakub Lau. Jadi itu pendeta kedua dari gereja Getsemani. Kemudian ya saya tidak tahu perjalanan hidup saya terjawab, kepingin sekolah. Setelah dibaptiskan itu ada tawaran dari teman sekampung saya. Kamu enggak mau sekolah di baptis toh? Di sana ada penerimaan siswa perawat. Saya berpikir biaya kondineh gitu ya. Tapi saya berpikir ini sebenarnya kesempatan, tapi kenapa dia? Saya mencoba untuk mendaftarkan diri, enggak tahu nanti biayanya dari mana. Terus saya tanya sama Pak Pendeta itu, sekarang sudah meninggal itu, omnya Denny Piano. Sama tantenya, jadi belum menikah, tantenya ada di asrama, Pak Pendeta itu yang memberi rekomendasi kepada saya. Dan saya diberitahu langsung daftar aja ke sana. Nah, saya daftar ke Rumah Sakit Baptis di asrama. Tapi ada satu syarat yang belum saya lengkapi, saya beritahu, saya enggak bisa ini apa X-ray foto dada. Saya kan enggak ngerti dan ini harus kemana dan biayanya berapa enggak tahu. Oh enggak masalah, nanti kalau tesnya sudah lulus baru. Nah, jadi dari situ saya, oh nderek Gusti Yesus itu seperti ini ya. Jadi saya terus tekun berdoa, waktu belajar berdoa secara Kristen itu saya pakai nyanyian pengharapan dulu, bukan nyanyian ini. Nyanyian pengharapan, kata-katanya memang beda. Nah itu saya kutip, kalau saya berdoa ya persis itu, belajarnya dari situ. Kemudian jadi, tahun 68 ke sini. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan ajakan orang, tapi justru dari lagu dulu ya sebenarnya. Iya, betul, dari lagu dulu. Dan itu terbukti setelah saya banyak belajar di sini. Alkitab mengatakan bahwa kalau tidak ada orang yang bisa diutus untuk mengabarkan Injil, Roh Kudus sendiri yang akan datang. Nah saya tuh baru paham ya setelah mengikuti persekutuan di gereja ini selama sekian tahun. Jadi akhirnya ini yang perlu menjadi berkat bagi orang lain juga. Dan akhirnya mendapatkan pasangan juga di Kediri. Ya betul, betul. Orang Kediri juga. Pak Sugeng sebenarnya orang mana? Kelahirannya di Blitar, tapi sejak tahun 51 pindah di Kediri. Oke. Dan itu yang akhirnya menuntun, membimbing juga untuk bisa ambil pelayanan di gereja sampai sekarang. Oh, Pak Sugeng belum Kristen waktu itu ya. Saya ketemu dia masih sehari sholat 5 kali, merokok juga. Oke. Tapi bagaimana Anda mengubah Pak Sugeng? Ya, karena komitmen saya sekolah, ini kan cuma modal otak. Jadi saya harus berhasil dulu dalam sekolah, masalah pacaran urusan Tuhan. Kalau dia memang jodoh saya, nanti saingannya kan banyak. Teman saya ada 10, itu juga lebih cantik daripada saya. Kalau ada yang tertarik mau monggo, hanya itu aja. Jadi saya tidak harus kerja keras untuk menggapai cinta itu. Tapi pada saat menikah, Pak Sugeng sudah mengenal Tuhan Yesus atau belum? Atau baru masih tetap bunuh nih? Oh enggak, ketika dia ya boleh dibilang naksir ya, itu mulai kalau hari malam minggu dulu di sini itu kan
latihan paduan suaranya hari Ya. Sabtu. Jadi kita dari asrama dengan buliknya Mas Denny itu bersama-sama jalan kaki dari asrama sampai ke Sini. sini. Ya. Kemudian mungkin dia juga mau ikut-ikut gitu, ikuti di sini latihan paduan suara itu awal mengenal pelayanan gereja. Kemudian dulu sering ada setiap tahun selalu ada program KKR ya di Oh, gereja. iya. Nah di situ bersama dengan teman-teman waktu itu yang khotbah Pak Samuji dari Sahabat. Nah dia mendengar khotbahnya Pak Samuji itu di Injil Matius bahwa tidak semua orang yang menyebut aku berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Hanya orang yang percaya kepada Dia yang akan masuk surga. Nah Itu dari yang situ menjadi poin. ya itu yang membuat dia berpikir lah, saya sehari 5 kali selalu menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Nah, percuma kalau saya tidak bisa masuk ke surga. Akhirnya dia maju ke depan dan mulailah dia belajar tentang kekristenan, pembaptisan, kemudian dibaptiskan dan kemudian belajar mengambil pelayanan dari situ. Ya, cerita yang menarik. Akhirnya menikah. Tahun berapa Bu Nuni? Menikah tahun 72, 1972. 1972. Dan dikaruniai 73. Oh iya, Pertama tahun pertama 73. 73, yang kedua 75. Dan sekarang bisa dibilang menjadi anak-anak yang sukses. Ya kan? Yang pertama Puji Tuhan. menjadi dokter spesialis bedah. Yang kedua menjadi seorang pendeta. Yang sebelumnya sempat kuliah juga di perkapalan kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jatuhnya malah menjadi seorang pendeta. Iya. Bu Nuni, bagaimana Anda mendidik anak-anak? Iya. Kalau masalah mendidik itu sebenarnya bagi saya simpel aja. Yang pertama itu dari saya secara pribadi maupun dengan ayahnya punya komitmen bahwa saya dan bapaknya kan bukan orang asli Kristen. Jadi mereka harus menjadi orang Kristen yang sejati. Itu pertama. Yang kedua, punya komitmen bahwa anak-anak saya tidak mau saya mereka mengalami seperti saya. Apa yang sudah dilakukan? Harus lebih baik. Ya, kalau saya dulu SMP, walaupun pada akhirnya bisa sekolah akademis, bapaknya SMA, anak-anaknya harus lebih itu. Pemikiran saya bahwa setidak-tidaknya dia adalah S1 sarjana. Tapi itu juga ada hal-hal yang mengkhawatirkan saya. Terus duit kondi. Ada konsekuensinya. Iya, biaya dari mana gitu. Tetapi ya itu tadi belajarnya ketika sudah mempunyai komitmen yang seperti itu, kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan karena kita juga tidak tahu rencananya Tuhan. Jadi perlu mengimani firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa dasar iman itu kan harus kita pahami. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Yeah. Dari mana itu asalnya dan lain sebagainya semua masih misteri. Tetapi itu yang perlu kita imani dan saya tumbuh dewasa di gereja ini ya. Jadi sekian lama saya hidup bergereja di sini, saya didewasakan mulai dari nol. Setiap kali ada persekutuan, ada ibadah, ada doa dan lain sebagainya, saya mengikuti dan itu menjadi bagian kekuatan saya bahwa Tuhan pasti akan memberikan. Dan Anda Bu Nuni sudah merasa puas dengan capaian keberhasilan yang dicapai anak-anak saat ini? Ya sebenarnya kalau dibilang puas adalah belum juga karena setelah saya tahu bahwa loh ternyata ketika saya mengharapkan anak saya seperti ini, mereka mempunyai masa depan. Memang sudah lebih daripada saya ya yang bapak ibunya hanya sekedar SMP, SMA, anak-anak sekarang sudah S2 semua. Tetapi masih ada target yang di luar kemampuan saya sebenarnya. Nah, apa target ini yang perlu kita tahu dan kita belum tahu mungkin ya. Ya. Udah S2 semuanya udah, kalau kita melihat udah sukses semuanya kan begitu loh. Ya. Andre udah jadi dokter spesialis bedah, Ya. Krishna sudah menjadi seorang pendeta. Ya. Apalagi yang belum tercapai? Ya.
Saya hanya menghidupi firman Tuhan ya. Jadi bukan menjadi satu kesombongan. Kalau saya boleh bermegah dalam Tuhan. Dalam kitab Kejadian, kisah Nabi Yusuf. Ya. Banyak orang yang mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Nah, itu yang menjadi target saya. Saya juga enggak tahu kepala apa, ya, tapi bukan ekor. Jadi kalau sekarang misalnya Krishna sekarang dengan S2-nya beralih dari ITS ke teologi ya. Itu ya secara manusia seperti yang pernah dan sering orang katakan, lah nyapo to lek mek trimo dadi pendeta ndadak sekolah muter-muter ngentekne duit kan begitu. Iya, tetapi di ITS itu perkapalan kan butuh duit yang nggak kalau sedikit. Kalau praktek kan memang omah sitok gak cukup. Nah, tapi dari situ rumahnya banyak. Tapi dari situ saya mulai bisa melihat, oh ternyata karya Tuhan itu luar biasa. Dengan ini salah satu contoh aja. Ketika dia S1 ditolak dari beberapa gereja yang memanggil dia. Pada akhirnya Tuhan menetapkan dia di luar Pulau Jawa, jauh dari sana. Ini anak 2 aja, yang satu masih di Jakarta, yang sekarang satu di bawah. Ternyata dari sana Tuhan merencanakan dia harus S2. Lebih jauh lagi perjalanan dari Jambi ke Medan. 26 jam. Jadi itu kuliah padat. Ya. Tapi justru dari sana belum S2 di wisuda, dia sudah ditugaskan lebih jauh lagi ke Singapura. Nah, dari situ saya tuh, oh ini tuh misterinya Tuhan tuh seperti itu. Kalau enggak begitu, saya sebagai pensiunan baptis itu loh, pensiunannya lo piro, tapi sobone luar negeri. Saya sempat 4 kali ke Singapura. Itu kalau bukan dari Tuhan kan ya. Betul. Hal yang luar biasa. Nah, enggak yang belum tercapai. Tadi kan sempat disampaikan apa? Apakah hanya sekedar pengen jadi kepala bukan jadi ekor? Itu kan masih enggak jelas gitu loh. Ya, karena bidangnya Krishna kan pelayanan ya. Nah, dulu setelah dia jadi pendeta muda, itu baru melayani gereja yang kecil. Ya. Setelah itu dia ke Singapura. Dia dapat tugas dari GGBI sebagai koordinator pemuda. Nah, semendengar saya dari Krishna, saya tanya lah, kamu dari koordinator pemuda sekarang kok menjadi koordinator PI, yang kamu tinggalkan gimana? Karena berdasarkan pengalaman saya di seksi sosial, golek gantine ketua sosial uang ya gitu loh. Lah kamu golek gantine kamu gimana? Terus dia ceritakan bahwa sudah ada 4 orang Bu untuk kader ini. Nanti mereka punya bagiannya masing-masing. Nah, salah satunya Mas Mesak yang dia ceritakan, saya juga ikut bangga. Karena apa? Pasti punya potensi yang luar biasa. Dan ternyata memang sepeninggal Krishna di bagian sekarang koordinator PI, Mas Mesak menjadi koordinator pemuda di bidang mahasiswa. Dan itu tujuannya apa, saya tanya gitu. Setidak-tidaknya dengan pegang mahasiswa, balai mahasiswa baptis yang ada di Indonesia dapat dihidupkan kembali. Karena selama ini vakum, apalagi kena pandemi. Nah, untuk Krishna sendiri, setelah dia di koordinator PI, ini yang saya dengar dari dia mau menghidupkan kembali setelah 2 tahun pandemi ini, koordinator PI dan semua programnya macet total. Pengaruh ya karena COVID. Jadi dia mau menghidupkan itu. Kemudian kalau memang ini saya juga tidak tahu persis ya, tetapi setidak-tidaknya ini sudah mulai merambah apa yang menjadi tujuan saya. Karena kalau ini di ACC, dia harus punya kantor sendiri. Dan istilahnya, kalau tidak salah dengar, istilahnya itu menjadi direktur pengabaran Injil itu. Di bidang itu. Nah, posisinya ya, antara tego nggak tego ya. Karena pegang jemaat
setelah dia target gereja yang sekarang dilayani itu setiap 5 tahun tuh ganti pendeta. Oleh karena itu pada waktu pentahbisan dia menjadi pendeta gembala sidang itu, pengantar Injil, dengan tugasnya dia sebagai koordinator PI itu pasti nanti akan meninggalkan gereja itu. Sedangkan pada waktu pentahbisan saya ada di sana, itu jemaat yang ada di sana itu sudah pokoknya bersyukur ya kalau bisa jangan sampai pindah dari sana, padahal saya aduh ketok ini ya pindah seperti itu. Sehingga ketika mereka ngajak foto sambil ngomong-ngomong seperti itu, saya ya kita doakan saja saat gitu. Foto tapi pikirannya kemana-mana. Iya, karena ada yang di sana sudah nunggu ngomongnya nanti ganti, yang di sana nunggu omongannya udah ganti. Itulah kekhawatiran orang tua, walaupun sebenarnya sang anak udah punya planning sendiri. Iya, gitu betul. Ya. Dan sang anak ini sebenarnya sudah saatnya memang dilepas, bukan digandoli lagi. Betul. Mereka sudah punya, bisa dibilang dewasa, mereka punya planning, tapi tetap namanya orang tua ya, naluri. Dan juga jemaatnya di sana kalau bisa jangan pergi. Bu Nuni, ada satu yang ingin saya tanyakan di pelayanan Bu Nuni di gereja. Ini kan masuk ke dinas sosial, apa namanya, seksi sosial. Seksi sosial. Dinas sosial. Tapi kerjanya sama sosial ya kan. Di seksi sosial ini salah satu yang saya ingin tanya mengenai kegiatan Bu Nuni yang selalu mengurusi jenazah, merias jenazah. Ada nggak sih pengalaman yang mungkin bisa diceritakan, pengalaman unik, pengalaman seru, atau pengalaman yang nggak bisa dilupakan selama merias jenazah? Karena mungkin orang berpikir nggak semua orang kan mampu bisa menghadapi orang yang sudah meninggal. Apalagi mungkin kondisi orang meninggal itu kan berbeda-beda ya. Ya, yang perlu diketahui bahwa seksi sosial itu memiliki 2 pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan perkabungan untuk orang meninggal. Yang kedua pelayanan tolong-menolong itu untuk kegiatan sosial seperti membantu orang sakit, menempatkan orang ke panti jompo, kemudian kalau misalnya ada bencana alam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, secara khusus kalau Mas Rudi menanyakan tentang perawatan jenazah, memang seksi sosial itu kan terdiri dari 5 orang. Ketua, kemudian anggotanya ada 4. Nah, kalau saya ketepatan berada di tempat, saya selalu tidak melepaskan untuk merawat jenazahnya. Karena sesuai dengan profesi saya sebagai mantan perawat, sampai nanti saya meninggalkan dunia, profesi itu tetap disebut Bu Mantri atau Bu Perawat, seperti itu. Jadi kalau merawat yang namanya orang sakit sampai orang meninggal itu tidak ada masalah. Ya. Hanya teman-teman saya dalam seksi itu yang pilih-pilih. Jadi aku mau membantu di seksi sosial tapi bagian nyiapne petinya aja, merias petinya tapi tidak merias jenazahnya. Saya mau melayani, membantu memandikan jenazah. Saya lihat itu orang yang biasanya protolan perawat juga. Ya itu. Jadi dari situ ya suka dukanya di situ. Tetapi kalau pengalaman merawat jenazah, memang kalau hal-hal yang namanya misteri atau mistis itu tidak ada secara pribadi, karena pemikiran saya ya sudah orang meninggal tidak ada reaksi apa-apa, tetapi saya punya keyakinan bahwa rohnya orang meninggal itu masih ada dan ikut di dalam perawatannya. Sehingga saya berpesan kepada semua yang bisa membantu, baik dari seksi sosial ataupun dari pihak keluarga. Ketika kita memandikan jenazah, tetap harus dihormati orang yang meninggal. Karena kita tidak boleh yang namanya cengengesan, kita berbicara yang kurang sopan. Ya, dan karena orang yang kita layani ya walaupun meninggal, rohnya dia tahu apa yang kita perbuat. Dan itu harus dihormati. Ada ritual khusus nggak Bu Nuni pada saat mau merias mereka? Kalau ritual khusus enggak, tapi biasanya kami mengajak untuk berdoa.
Berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan oleh seksi sosial khususnya pada waktu memandikan itu kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar keluarga yang meninggal itu kebanyakan bukan orang Kristen. Jadi selalu mereka justru banyak yang belajar juga. Ada yang kadang saya mendengar diapakno ae lek cara Kristen gitu. Jadi ketika saya berdoa kemudian mengajak melibatkan keluarga supaya ini sebagai penghormatan terakhir. Tapi ada juga keluarga yang tidak berani sama sekali. Sehingga ya terpaksa kita langsung aja. Kadang-kadang ruangan yang dipakai untuk merawat jenazah sempit sehingga tidak perlu dirawat harus dimandikan gitu enggak, tapi kita seko dengan air teh yang panas seperti itu. Bu Nuni, ada maksudnya begini, merias wajah orang yang hidup sama yang sudah meninggal itu kan berbeda begitu ya. Tingkat kesulitannya di mana sih kalau misalnya orang-orang yang sudah meninggal itu di make upin begitu? Membuat kesan orang itu tidak meninggal. Jadi kesalahan dari keluarga biasanya kalau meninggal itu terus ditaleni itu toh Mas. Nah, ini kan jadi kerut-kerut. Nah, jadi kerut-kerut. Nah, ini yang harus kita kembalikan supaya tidak kelihatan ada bekas ikatan dengan air hangat, air teh seperti itu. Bahkan ada yang tangannya sudah tidak bisa ditekuk dan lain sebagainya. Itu kita ngatasinya dengan ada teknik khusus. Itu. Kemudian kita buat kalau misalnya kalau laki-laki tidak seberapa banyak ya, tapi supaya kelihatan segar, tidak kelihatan kecuali memang itu orang-orang dengan penyakit tertentu misalnya jantung itu kalau sudah biru ya itu agak susah kesannya. Tapi kalau enggak sakit-sakit biasa itu masih bisa dirias, ditutup dengan make-up, kemudian dibuat wajahnya ceria supaya tidak kelihatan pucat ya. Dan ini juga pokoknya harus tangan satu. Kelihatannya tetap dalam kondisi yang segar, senyum, kayak gitu betul, ya. Pernah nggak tapi merias jenazah dalam kondisi meninggalnya karena kecelakaan misalnya begitu? Seperti apa? Oh pernah juga karena saya minta izin kepada dokter karena itu dibawa ke rumah sakit. Nah itu pecah dari kepala sini sampai gini, jadi otaknya ya banyak yang keluar. Giginya ini kemudian bentuknya ini. Jadi dulu saya kan dinas di kamar operasi ya selama 17 tahun. Jadi bisa menjahit ya kemudian tapi saya minta izin ke dokternya. Ada pendampingan dengan dokter forensiknya? Bukan, karena di rumah sakit baptis. Jadi saya langsung dengan dokternya, dokter Duval waktu itu. Gimana dokter ini perlu dijahit dan lain sebagainya. Karena begitu terlalu parahnya dan perdarahan kan. Terus berdarah. Jadi hanya saya tutup, saya kembalikan posisi otak yang kececeran itu saya masukkan lagi. Kemudian saya verban aja. Sesudah itu bungkus. Dibungkus dengan justru ditutup karena terus berdarahnya keluar terus. Jadi tidak bisa dilihat mukanya. Tapi masih bisa kembali. Cuma enggak dijahit. Pernah sih Bu Nuni sampai kebayang nggak tahu Pak sampai ke bawa mimpi atau bagaimana karena dengan kondisi-kondisi yang seperti itu begitu orang. Ya puji Tuhannya karena emosi saya pada waktu itu justru seperti bergurau dengan yang sakit ini, yang meninggal ini ya. Jadi saya panggil namanya. Diajak ngobrol. Iya, ajak ngobrol. Jadi minta maaf. Dulu kalau sebelum Bapak mengalami seperti ini, kita kalau di toko buku sering kali kita bergurau, saya hutang untuk beli buku ini bayar 3 kali dan lain sebagainya. Dengan kondisi orang yang udah kenal. Iya, gitu ya. Ya jadi orang itu seakan-akan memberi jawaban sudah ada penggantinya gitu. Jadi enggak apa-apa. Saya tetap aja seperti ngobrol sama dia waktu masih hidup. Itu kan nggak mudah Bu Nuni, iya kan? Perlu proses gitu kan. Apalagi sekarang di seksi sosial agak susah juga untuk meregenerasi. Betul. Walaupun ada yang membantu, yang mungkin menyiapkan jenazah, menghias, memandikan jenazah, menghias petinya segala macam. Bagaimana, ada kiat khusus nggak sih untuk bisa membuat anak-anak sekarang itu mencoba? Walaupun mungkin agak susah, tipsnya seperti apa sih biar mereka mau begitu untuk menggantikan posisi, bukan menggantikan posisi ya, tapi memang regenerasi kan perlu ya betul. gitu. Nah itu kerinduan saya supaya ada kader
Saya melakukan kaderisasi supaya ada kader-kader yang dapat mengganti. Sebenarnya ada, tapi karena di gereja ini orangnya ya itu aja yang terpanggil, itu termasuk panggilan. Ya, ya. Jadi betul. kalau orang itu terpanggil, otomatis akan langsung ikut ambil bagian. Contohnya aja pada waktu Ibu Marianto itu. Ya, setelah kita selesai, kemudian tinggal merias, anaknya kan pinter juga menghias diri. Terus saya beritahu, Mbak, langsung ya. Ibunya dirias gitu. Dan hasilnya juga luar biasa. Nah, jadi kita perlu mendoakan bahwa gereja kita ini sebenarnya banyak yang berpotensi untuk seperti itu, karena saya lihat orang-orang sekarang tuh mesti nggak lepas dari make up. Ya. Mbuh macake piye pokoknya Tapi dandan. sejak 2 tahun kan karena ada pandemi, karena pakai masker jarang make up. Tetap make up, Mas. Tetap ya. Tetap make up. Lipstick yang jarang dipakai karena kan Iya. tertutup. Tapi kalau waktu pandemi orang-orang yang dengan meninggal karena COVID, kan kita nggak melayani. Oh gitu. Iya. Karena memang langsung di ini Jadi ya. rumah sakit, peti pun kita juga nggak pakai dari gereja. Disediakan oleh Rumah sakit. satgasnya COVID Oh. untuk, karena ada beberapa lapisan yang harus ditutup benar-benar, dan Oke. kita harus jarak jauh. Itu. Bunda nih yang paling susah gitu ya. Yang paling susah make up ke jenazah. Itu apa yang paling susah? Untuk saya, karena orang bilang saya ini tidak pernah pakai potlot alis. Oke. Jadi kalau saya pas ngalisi orang buat itu saya takut kalau tidak sinkron. Enggak simetris Saya kiri kanan. karena saya tidak pernah pakai juga. Nah, dari yang lainnya nggak apa-apa, bisa menyesuaikan untuk warna, untuk bagaimana memposisikan mulut yang supaya tidak ngowoh dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi satu itu aja kesulitan yang bagi saya, karena pernah saya percayakan kepada seseorang. Nah, makanya kenapa harus satu orang yang merawat muka. Oh, yang satu mungkin Supaya- sebagai asisten ya. Ya, hanya perlunya ini ya sudah dikasih. Nah, pada waktu saya percayakan itu kepada orang itu terlalu hitam, jadi terlalu tebal. Nah, kalau sudah seperti itu kan mau menghilangkan lagi kan Menghapus. sulit. Nah, akhirnya orangnya kelihatannya kan jadi kayak kereng gitu. Beda. Nah, itu kesulitan Itu saya termasuk di situ. hairdo juga, menata rambutnya juga apa bagaimana? Hanya wajahnya saja? Wajah, dan kalau rambut, biasanya kalau rambutnya panjang itu hanya saya arahkan setelah dicuci keramas itu ya, kemudian dikeringkan, habis dikeringkan terus diikat. Oh. Atau maunya keluarga gimana, kalau misalnya harus lepas gitu aja ya kita lepas, ngikuti acaranya keluarga. Pernah ada komplain dari keluarga dari riasan yang dilakukan oleh Bu Nuni? Kalau komplain sih enggak, tetapi mereka pengen ini biar begini aja dulu, seperti Mbah Darmi. Itu kan Bu Iswari memberitahu Bu Nuni enggak usah dihias, karena keluarga yang lain kan banyak yang belum Kristen, biar ibu seperti ini aja. Ya sudah, kita hanya sampai di situ aja, ngikuti keluarga pokoknya. Ya, yang dilakukan Bu Nuni itu hanya sebatas orang gereja saja atau di luar juga sempat Bu Nuni pernah dapat panggilan untuk membantu Ya, merias? kalau membantu merias atau memandikan itu khususnya teman-teman dari Rumah Sakit Baptis sebelum pandemi. Ya, kalau pandemi sudah ada ininya sendiri, Prosedurnya petugasnya sendiri. sendiri. Ya. Jadi kalau dipanggil, kalau seperti tetangga dari jemaat gereja lain enggak apa-apa, bisa. Tapi kalau pernah ditawari untuk menjadi perias ini, menolong dengan gaji, saya enggak sanggup. Rias profesional, Iya. itu istilahnya. Saya- Kenapa tidak sanggup? Tujuan saya untuk pelayanan, Oke. bukan untuk mencari komersial. Mencari nafkah di sana. Ya. Gitu ya. Katego. Oke. Kalau itu butuh 24 jam, sewaktu-waktu dipanggil harus siap lah Iya, gitu kan ya. memang Makanya. pernah ditawari, tapi saya langsung enggak bisa. Oke, Bu Nuni, apa harapan yang belum tercapai dalam seorang diri Ibu Nuni Sugeng? Ya, yang belum Baik itu tercapai. dalam hal pelayanan ataupun hal lain. Kalau dalam kalau kehidupan rumah tangga, ya
orang itu kok ada batasnya ya. Maksud saya kalau dikasih ini kurang puas. Nah, saya belajar untuk selalu bersyukur. Jadi kalau misalnya seperti saya tidak pernah berangan-angan ke luar negeri, tapi Tuhan memberi kesempatan. Nah itu kan bukan target saya juga. Nah itu yang perlu saya syukuri. Nah, kalau yang lain-lain seperti misalnya dengan anak-anak yang dulu memang membiayai yang luar biasa, fokusnya pokoknya mereka harus lebih baik. Nah sekarang kalau ada kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan pada saya melalui anak-anak saya. Misalnya kalau sekarang saya dibilang Bu Kaji, Pak Kaji, itu karena sudah pernah sampai ke Israel. Nah, jadi ada hal-hal yang bukan target sebenarnya, yang belum dicapai. Tapi ada hal-hal yang sama Tuhan itu ditunjukkan. Ya seperti itu. Jadi itu yang harus saya syukuri. Terlebih sekarang sudah saya umur 70 lebih 7 bulan ya kalau misalnya. Kemudian Pak Sugeng sudah 72 7 bulan karena kita sama-sama lahirnya 11 November. Oh, oke. Nah, jadi itu yang menjadi rasa syukur yang tidak bisa dibayangkan ya. Karena tahun ini misalnya tahu-tahu Tuhan memberi kesempatan apa, itu juga bukan target. Jadi bukan yang belum bisa dicapai, tapi itu nanti dari Tuhan aja. Dari itu aja ya, dijalani saja begitu. Baik, mudah-mudahan kehadiran dari Bu Nuni ini juga kembali bisa menginspirasi kita semuanya bahwa segala sesuatu itu, apalagi kalau kita punya target gak tercapai, jatuh sakit ya Bu ya. Jadi udah disyukuri aja apa yang terjadi, tapi paling tidak semua yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Itu Amin. mungkin. Bu Nuni terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang selalu menyaksikan podcast dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani untuk Talk atau Getsemani Talk Show. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi Anda yang punya rezeki lebih, punya berkat yang luar biasa, yuk bergabung juga. Mungkin ada sesuatu yang bisa Anda donasikan ke kita. Kita akan tunggu, Anda bisa tulis ke komen dan kita nanti akan hubungi. Sampai jumpa.